Pepes ikan dengan sambal terong semakin nikmat, tambah daging empal. Orangnya diteropong KPK karena nyolong. Lah kok kowar-kowar mau dijegal. Jagoan Pak Jokowi rambutnya putih, gigih bekerja sampai jungkir balik. Hati seluruh rakyat Indonesia pasti akan sedih jika kelak ada presiden hobinya kok menculik. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show, dan kita tadi sudah mendengarkan bersama ya monolog yang disampaikan oleh budayawan Butet Kertarjasa dalam acara puncak peringatan Bulan Bung Karno. Sebelum saya nanti ke Mas Toto, ini soalnya penting banget ini Mas Jarod. Ya. Kira-kira itu tadi ditujukannya untuk siapa sih? Kalau itu ya tanyakan jadi kepada Mas Butet. Oke. Ya toh. Beliau ini kan budayawan ya, seniman, menyampaikan ekspresinya ya. Oke. Seperti itu ya, silakan tanya pada beliaunya. Tapi itu disampaikan di acara PDI Perjuangan, masa PDI Perjuangan nggak tahu? Enggak juga. Oke, itu nggak dikurasi dulu ya sama PDI Perjuangan? Enggak juga. Itu kan bagian dari kebebasan seorang seniman budayawan untuk berekspresi. Tapi PDI Perjuangan menyayangkan nggak itu disampaikan? Kan PDI Perjuangan yang selalu mengatakan bahwa jangan ada pembelahan, lebih baik kita bersatu. Tapi ada pernyataan monolog seperti itu di dalam acara partai. Itu kan berpotensi untuk membelah, Mas Jarod. Mas Butet itu kan sejak pemerintahan Pak Harto itu kan bikin monolog ya waktu itu ya, dan sangat terkenal itu teater gandriknya itu ya, sehingga terbawa sampai sekarang ya, bahwa beliau menyampaikan seperti itu memang sudah seperti itu karakternya, terbuka seperti itu. Tapi PDI Perjuangan nggak menyayangkan ya? Kalau sudah seperti itu ya sebetulnya disampaikan di acara partai kita itu tidak bagus lah. Oke, jadi disayangkan lah oleh PDI Perjuangan. Harusnya kurang elok lah, kurang elok begitu ya. Tapi itu kita menghargai kebebasan untuk berekspresi ya. Sebagai seorang seniman, sebagai seorang budayawan, dan beliau juga punya dasar tentunya untuk menyampaikan. Beliau punya isi hati, unek-unek ya silakan saja kan gitu ya. Tapi kalau seumpama itu akan disampaikan pada panggung yang lain akan lebih bagus gitu ya. Kenapa? Karena kita di dalam puncak peringatan Bulan Bung Karno itu kan temanya kepalkan tangan persatuan ya. Jadi kita harus menyatukan berbagai macam komponen-komponen bangsa ini gitu ya, untuk bisa bersatu untuk arahnya bagaimana mewujudkan tujuan bernegara kita. Satu masyarakat yang adil dan makmur, dan bagaimana kita bisa mempercepat ya apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi. Dan itu aja sebetulnya ya. Jadi ke depan nggak akan ada pernyataan-pernyataan seperti itu ya? Bukan di acara begitu. PDI Perjuangan. Bukan begitu. Jadi kita nggak bisa mensensor, apalagi mensensor budayawan seorang budayawan seperti itu. Kan bukan zaman di masa lalu. Kalau masa lalu kan disensor dulu ya, itu silakan aja berekspresi kan gitu kan. Tapi disayangkan lah ya oleh PDI Perjuangan. Kalau saya sebagai orang Jawa ya, sebetulnya Mas Butet itu... Mas Butet juga orang Jawa loh. Iya, Jawa, tapi sangat kritis gitu ya. Beda, beliau Jawa Tengah, aku Jawa Timur gitu loh ya. Jadi lebih halus Jawa Timur. Oke, itu menurut Mas Jarod ya. Halo, Pak Jokowi orang Jawa Tengah loh. Iya, Jawa Tengah. Saya mau tanya ke Bang Fadli. Bang Fadli merasa tersindir nggak kalau tadi PDI Perjuangan menyayangkan sebetulnya itu tidak perlu disampaikan di dalam acara partai. Tapi ini kan seniman, budayawan. Tapi merasa tersindir nggak dengan Saya kira nggak ada ya. Kami di Gerindra merasa sama sekali tidak tersindir dari apa yang disampaikan oleh Mas Butet itu. Malah komentarnya Pak Prabowo itu tadi mengatakan ya dia senang karena memang orangnya lucu. Dia kan seorang entertainer. Ya, dan kita juga pernah meng-hire Butet juga dulu tuh tahun 2009 kalau tidak salah. Ya memang begitulah. Ya, mungkin orang bisa melihatnya pro dan kontra. Tapi kami merasa politik ke depan ya kita mau menjunjung persatuan ya. Dan kita ingin karena Pak Prabowo ini ya berdiri di jalan tengah lah gitu. Jadi kita melihat dan juga beliau juga menyampaikan kita jangan lagi
melakukan satu negatif atau black campaign apalagi gitu ya. Jadi ini Anda Gerindra merasa bahwa apa yang disampaikan oleh Mas Butet ini adalah negatif campaign ya buat Pak Prabowo? Tidak, saya kan tidak mengatakan begitu. Oke, tapi Ini merasa pesannya Pak Prabowo nggak itu merasa ini negatif campaign ya? jangan melakukan negatif campaign. Bahkan menganggap Pak Ganjar, Pak Anies ini adalah juga bagian dari putra-putra terbaik gitu loh. Jadi kita harus berkompetisi lebih sehat, lebih dewasa mungkin ke depan gitu ya. Karena tantangan-tantangan semakin berat. Ya, luar biasa semakin berat gitu. Jadi kita tidak menganggap itu sesuatu yang penting gitu ya. Itu anggap aja hiburan politik gitu. Jadi bukan sesuatu yang penting, bukan negatif campaign juga buat Pak Prabowo ya kalau buat Gerindra. Enggak, kita nggak menganggap itu sebagai sesuatu yang penting lah. Tapi kan Anda katakan dalam akun Twitter Anda bahwa ini Mas Butet kepepet untuk mengisi dompet. Itu maksudnya gimana? Biarlah agak sedikit cerewet ya. Oh, itu kan hiburan politik juga ya. Iya. Kadang-kadang jari kita gatal juga kan. Berarti merasa tersindir dong? Enggak, sama sekali tidak tersindir. Oke, kalau nggak tersindir harusnya nggak usah dibalas, Pak Fadli. Itu Mas Butet itu ya saya kenal baik ya, jadi biasa-biasa aja. Itu jadi nggak ngerasa jadi negatif mungkin bisa campaign nanti di-hire juga oleh partai lain juga bisa. Mas Toto, meskipun disampaikan oleh Bang Fadli, ini bukan negatif campaign, ini bukan sindiran, tapi beberapa elit dari Gerindra menanggapi itu. Artinya kan merasa terganggu ya, meskipun tadi Mas Jarod mengatakan bahwa mestinya tidak disampaikan. Tapi apakah... bukan begitu. Nggak bisa kita melarang-larang seorang budayawan untuk menyampaikan itu. Silakan saja begitu ya, didengarkan saja. Tapi kita harus menangkap substansinya itu. Dan saya pikir Mas Butet juga tidak menuduh si A si B, ya kan? Siapa-siapa itu enggak. Substansinya apa? Udah jelas gitu? Ya, nggak ada namanya. Nggak ada nama, beliau nggak sebut nama, ya kan? Kalau misalnya ditafsirkan macam-macam ya terserah yang menafsirkan. Tapi beliau ya harus kita hargai dong. Beliau punya kreativitas itu loh. Saya melihatnya gini loh Nana, malah aneh kalau Gerindra kemudian tidak merespon. Dan menjadi naif juga kalau kita mengatakan di acara partai politik, Butet yang kita sudah tahu perilakunya dari dulu dengan kekritisannya, kita tidak artikan itu juga secara politik walaupun tidak keluar nama. Dengan ditutup menyatakan mendukung Mas Ganjar, sangat mudah diartikan, walaupun mungkin salah ya, itu sindiran kepada Pak Prabowo atau kepada Mas Anies. Lalu pertanyaannya apa salahnya? Apa bedanya dengan Bang Fadli ketika membuat puisi Sontoloyo, membuat puisi Oraiso Popo? Itu kan juga sebuah kreativitas dari seorang seniman bernama Fadlizon. Apakah salah juga? Kan tidak. Negatif campaign itu adalah salah satu ciri khas dari negara demokrasi yang sedang berkompetisi antar aktor politiknya. Kalau semuanya kemudian dalam kampanye saling mengatakan Anda juga putra terbaik, ngapain ada kampanye? Negatif campaign boleh, black campaign nggak boleh. Iya, sepakat saja untuk kemudian melakukan suksesi kepemimpinan. Atau sama seperti ketika berbicara mengklaim saya lebih dekat dengan Jokowi karena senyumnya Jokowi lebih lepas ketika ketemu dengan saya. Yang sedang terjadi kan itu. Yang billboardnya lebih banyak atau spanduknya lebih banyak. Enggak, Anda bertarung dong. Siapa yang lebih ngerti hilirisasi? Bagaimana memaknai infrastruktur, bagaimana kemudian bicara menjawab kritikan mengenai IKN yang dianggap tidak tepat waktu karena kurang uang. Saya tidak melihat sampai saat ini perdebatan Pak Prabowo dengan Mas Ganjar di situ, yang terjadi adalah setiap ketemu Pak Jokowi, adu cepat, kirim foto misalnya kan. Dua-duanya ya? Saya lebih melihat itu lebih banyak dilakukan Pak Prabowo, karena PDI Perjuangan saya nggak tahu kurang logistik, billboardnya belum ada gitu ya terkait dengan itu. Tapi itu Nana yang ingin saya katakan. Terlepas seberapa besar kekuatan yang dimiliki oleh Pak Jokowi, terlepas Anda adalah bagian dari koalisi dari Pak Jokowi, pede dong. Seorang Prabowo punya karakter kepemimpinan. Pede dong Prabowo mengatakan saya bisa lebih dari Pak Jokowi dibanding sekedar little Jokowi. Sama seperti Ganjar harus berpikir pada level itu. Silakan Bang Fadli. Saya kira Pak Prabowo ini melihat satu konteks yang lebih besar gitu ya. Terutama masalah kebangsaan. Jadi apa yang menjadi program-program yang baik tentu pasti akan dilanjutkan dan saya kira itu sesuatu yang biasa ya, masalah continuity itu. Tentu ada juga beberapa hal yang bisa saja ada koreksi. Saya kira Pak Prabowo menempatkan diri sejak beliau membuat satu keputusan untuk bergabung dengan Pak Jokowi, itu mementingkan segala hal untuk kepentingan bangsa dan saya melihat beliau sudah selesai dengan dirinya gitu, sudah paripurna. Jadi nggak ada masalah-masalah yang terkait untuk mengejar harta, mengejar jabatan dan lain-lain. Kecuali memang
Pilpres ini saya kira ini sebuah panggilan gitu ya untuk pengabdian, dan saya mengikuti beliau ini sudah 30 tahun gitu, dan pikiran-pikiran Pak Prabowo itu ya tidak lebih dan tidak jauh dari kepentingan rakyat ya, bagaimana supaya rakyat tersenyum, intinya Bang itu. Fadli. Kita lihat pidato-pidato beliau juga, bagaimana kalau negara kita itu terkoyak-koyak seperti di negara-negara lain. Saya kira ini perlu kita sadari bersama ya. Gitu. Oke Bang Fadli, tapi kita melihatnya, publik melihatnya begitu tim Gerindra ataupun Pak Prabowo itu begitu ingin menempel sekali dengan Pak Jokowi. Jadi wajar saja, bukan karena apa sebetulnya yang ingin ditampilkan? Apakah bukan betul ingin ditampilkan. menunjukkan kedekatan, Pak Prabowo, mengambil endorsement ataupun Pak Prabowo elektoral? adalah Menteri Pertahanan dari kabinet Pak Jokowi, dan memang beliau juga sangat dekat, ya pernah menjadi rival. Dan kemudian membentuk satu tim yang juga terdiri ada rivalnya. Satu hal yang menurut saya sesuatu yang baik juga dalam demokrasi. Kita pernah dicontohkan dulu di dalam demokrasi di Amerika, Abraham Lincoln juga menarik lawan politiknya. Jadi menurut saya itu sesuatu yang baik gitu ya. Jadi bukan dibuat-buat gitu. Dan kalau sekarang ada preferensi semacam itu, kita lihat saja. Tentu yang menentukan dan yang memilih kan nanti adalah rakyat. Oke. Saya mau ke Golkar, Bang Maman. Dengan posisi yang seperti ini ya, yang pemilu belum mulai, kampanye belum mulai, tapi sudah mulai ada pembelahan lah dalam tanda kutip. Pembelahannya bukan dilakukan oleh partai ya, tapi oleh seniman, oleh budayawan begitu. Ini Golkar di dalamnya juga ada pembelahan juga. Ada yang ingin ke Pak Prabowo, ada yang ingin ke Mas Ganjar. Saya respon sedikit dulu, tapi menarik nih tadi yang terakhir itu loh, yang disampaikan oleh Mas Yunarto. Enak loh kalau misalnya perdebatan kita di televisi ini diisi dengan ide, program. Kayak tadi misalnya, sekarang lagi rame isu masalah hilirisasi. Hilirisasi itu punya plus minus, bagaimana baiknya buat negara ke depan. Lalu kita bicara mengenai perekonomian pasca COVID ini. Nah itu yang sebetulnya diharapkan kami orang Golkar, kaum karya kekaryaan ini Mbak. Kita ini kan pengen perdebatan-perdebatan yang jauh lebih yang lebih konstruktif, lebih kontekstual daripada hanya sekedar memperdebatkan, mohon maaf ya, statement seorang Butet gitu. Misalnya, saya nggak mau masuk tuh dalam perdebatan itu, walaupun kami menyayangkan, kami pengennya ada perdebatan yang jauh lebih konstruktif daripada hanya sekedar itu. Kenapa? Karena contoh loh, ini kan kita udah ngelewatin 2 pemilu nih. Pak Jokowi yang pertama terbelah dalam sebuah perdebatan yang menurut kita nggak sehat lah gitu. Lalu Pilpres yang kedua begitu juga. Kenapa sih nggak coba kita one step, kita evaluasi ya di pemilu yang kemarin, kita masuk dalam perdebatan yang lebih keras. Jadi gini, positif campaign dan negatif campaign yang kita perdebatkan adalah pro dan kontra dalam sebuah konteks bagaimana sih bisa membawa Indonesia ke depan lebih baik. Apa yang memang belum diselesaikan oleh Pak Jokowi, apa yang sudah diselesaikan gitu loh. Kita inginnya seperti itu, makanya tadi di awal saya bilang kita ingin ada pemimpin sampai hari ini, kita ingin pemimpin yang memang lebih mengedepankan kompetensi. Maka hari ini, sampai detik hari ini kita masih tetap ingin mendorong Pak Erlangga Hartarto sebagai salah satu mungkin poros baru lah ya. Poros yang memang jauh lebih mengedepankan perdebatan konstruktif, perdebatan yang memang bicara tentang ekonomi daripada hanya sekedar tadi ya. Kalau Pak Erlangga jarang pamer foto kalau lagi dengan Jokowi. Kalau itu lebih baik menurut saya. Iya. Tapi elektabilitasnya nggak naik. Ya itu, nggak apa-apa. Gitu. Justru ini sebenarnya kalau tanya ke saya, justru ini bisa menjadi salah satu bahan diskusi kita bersama. Orang ada satu sosok figur Menko Perekonomian yang sudah bertahun-tahun ini berjibaku membangun sebuah menjaga perekonomian negara, tapi kenapa elektabilitasnya nggak naik? Ada pertanyaan kalau tadi saya mengutip yang disampaikan oleh Mas Yunarto, kalau kita mau melihatnya secara linier atau secara tidak linier ya, ini kan bisa menjadi sebuah bahan diskursus yang bagus. Kenapa? Berarti kan yang perlu kita pertanyakan, apakah edukasi politik di negara kita masih kurang? Atau mungkin ada yang salah dalam delivering pencitraan dari Ketua Umum Anda yang mungkin belum sampai ke masyarakat. Sah saja, tapi karena politik itu kan is all about perception, pencitraan ya. Betul Mbak. Kerja-kerja politik kenapa juga kami sampai hari ini tetap masih mengusung pada isu yang memang jauh lebih konstruktif, isu mengenai kompetensi.
Karena terlepas dari ada gimmick-gimmick politik, pencitraan yang disampaikan oleh semua kelompok, kita perlu menawarkan kepada publik juga sebagai bahan diskursus kita bersama. Jadi fine, nggak ada yang perlu kita pusingkan, nggak ada yang perlu kita khawatirkan. Kalau bahwa langkah ini yang kita lakukan di Golkar ini mungkin belum bisa terlalu diterima oleh publik, tidak ada masalah. Tapi yang terpenting Golkar sudah menyodorkan ini. Tapi di internal Golkar yang saya dengar ada pembelahan. Jadi ada yang pengen ke Pak Ganjar, ada yang pengen ke Pak Prabowo. Pasti ya wajar dong. Lawang Golkar ini partai yang paling demokratis. Partai multifaksi. Kita itu punya kelompok A, kelompok B, kelompok C. Ya bahwa ada yang menginginkan ke kanan, ada yang menginginkan ke kiri, ke depan, ke belakang. Ya wajar, Mbak. Lebih banyak mana jumlahnya? Yang menginginkan Pak Erlangga atau ke Ganjar atau ke Prabowo? Saya pikir kalau kita mau menanya lebih banyak, lebih mana, saya pikir susah. Yang terpenting tadi, faktor-faktor bagaimana yang tadi saya bilang, ada 5 faktor survei, faktor preferensi elit, segala macam. Karena dari hasil survei preferensi konstituen Partai Golkar itu mayoritas ya ke Pak Prabowo. Gini, tadi saya bilang, tidak hanya sekedar dilihat dari faktor survei. Ada faktor preferensi elit, faktor komunikasi politik, kompetensi, bagaimana setelah pemenangan nanti, komposisi di parlemen, komposisi di itu penuh dengan banyak sekali pertimbangan. Jadi saya pikir kalau di internal Golkar bahwa ada yang ke si A, ada yang ke si B, ada yang ke si C, pasti itu terjadi. Baik juga saya yakin di Gerindra, di semua partai. Namun ada hal yang jauh lebih penting, kalkulasi politiknya lebih kompleks kalau kita melihat 2024 ini. Kalau di Golkar ada yang terbelah, Kang Bima, bagaimana dengan di PAN? Kita dengar juga ada yang terbelah sampai ribut katanya di rapat gitu di internal, ada yang pengen ke Ganjar, ada yang pengen ke Prabowo. Karena pada pusing ya udah Pak Zul aja yang maju gitu sama Pak Erlangga. Bener nggak, Kang Bima? Saya komentar dulu soal Mas Butet, boleh ya? Boleh, silakan. Saya kira terlepas dari siapa menyindir siapa, Mas Butet ini mengingatkan kepada kita bahwa Pilpres itu adalah pertarungan gagasan masa depan dan rekam jejak masa lalu. Jangan lupa itu. Jadi saya kira itu adalah entry point. Ya, daripada publik itu disuguhkan gimmick politik seremoni, saling mengunjungi, pertemuan tertutup, senyum sana, senyum sini, dan kemudian selalu berubah. Substansinya nggak ada. Suka atau tidak, 2019 itu menurut saya keren. Ya. Ada isu besar, apakah lanjut dengan visi Pak Jokowi terus atau direvisi dengan kekuatan oposisi, itu menarik menurut saya. Nah hari ini itu miskin sekali saya kira. Jadi seolah-olah Pilpres ini... Kenapa? Karena semuanya ikut karena Pak Jokowi. semuanya membahas kemana Pak Jokowi. Jadi jangan direduksi seperti itu dong. Itu kan ketua umumnya ini. Karena Pak Jokowi pun seorang Fadlizon. Sekarang membahas mana arah. Itu bukan saya yang bilang ya. Saya sedang menunggu puisi barunya sebetulnya. Apakah berbeda warna atau tidak. Tapi kan itu karena keinginan ketua umum partai Anda juga. Ketua umum Golkar, ketua umum PAN. Jadi saya kaitkan dengan internal ya. Saya kaitkan dengan internal ya. Nah kemudian ketika terjadi perbedaan di internal, itu kaitannya ke situ. Masing-masing dari kami misalnya melihat bahwa lah kalau kita ke sana maka arah pemerintahan akan seperti ini. Dampak bagi partai bagaimana? Sama platform partai seperti apa? Ya saya ingin sekali siapapun yang kita usung cocok dengan platform PAN 98 misalnya. Kan seperti itu. Nggak boleh berbeda. Nah jadi wajar sulit dong berarti kalau sesuai itu. dengan platform PAN 98 ke Pak Prabowo. Ya tergantung tafsirannya yang mana ya. Ini Prabowo yang mana? Pak Prabowo sekarang agak berbeda dengan yang dulu katanya. Tapi tadi kata Anda pertarungan masa lalu. Kalau mendengar gini dua-duanya kayak pembicara kompetensi seperti Erlangga Zul Hasan bisa terjadi. Bisa bergabung. Atau mungkin Erlangga Erick Thohir kalau misalnya susah. Ya itu gimana? Silakan sebentar Bang Fadil, nanti saya kasih kesempatan. Silakan. Iya artinya sama seperti Mas Toto tadi sampaikan, masih ada 4 bulan ke depan, ada perkembangan dinamika survei, dan kita ingin sebetulnya ada bursa gagasan yang naik, sehingga publik juga bisa kemudian bersuara, bukan hanya sekedar arah Pak Jokowi kemana, Ibu Mega kemana, jadi ada gagasan yang mempengaruhi preferensi politik ya. Kalau dulu kan ada swing voters yang akan berhitung. Nah kita berharap akan seperti itu ke depan. Tapi ada pembelahan. Anda belum jawab pertanyaan saya. Pasti ada. Pembelahan di internal PAN ada ya? Dinamika perbedaan itu ada. Bahkan kalau misalnya bingung ke Ganjar atau ke Pak Prabowo, sudah ajuin aja Pak Zulkifli Hasan dengan Ketua Umum Golkar. Iya, dalam rapat DPP harian beberapa minggu lalu, hal seperti itu terjadi. Dan itu sangat
sangat menyenangkan menurut saya. Kita terbuka sekali. Ya ada kawan yang angkat tangan berbicara bahwa lebih baik kita ke sini, lebih baik kita ke sini. Lebih baik kita menawarkan kandidat sendiri. Enak menjelaskannya kepada konstituen. Kan gitu. Sama kayak saya di Partai Golkar juga begitu, daripada ke sana kalau ketum yang maju menjelaskan ke konstituen kan enak. Kan begitu. Nah, urusan putaran kedua kemana kan berbeda lagi hitungannya. Ya, lepas dari komunikasi politik yang saya kira belum selesai ini, saya kira yang paling penting juga tadi yang disampaikan bagaimana kita melihat visi misi ke depan, selanjutnya juga suara rakyat gitu. Apa yang sebenarnya diharapkan oleh masyarakat? Jangan sampai kita yang berada di elit partai politik ini hanya bicara tentang elit juga gitu ya. Yang saya kira ini bisa membahayakan demokrasi gitu. Nah, saya kira komunikasi dengan rakyat, dengan civil society, dengan tokoh-tokoh ormas dan lain-lain ini akan juga menjadi satu hal yang sangat penting gitu. Oleh mungkin semua partai politik untuk melakukan itu. Ya, saya kira juga dimulai, tetapi dominan di dalam percakapan publik itu adalah elit gitu. Ini yang menurut saya bisa menganggap bahwa seolah-olah persoalan ke depan itu hanya persoalan dari segelintir elit. Nah, ini yang menurut saya perlu kita koreksi. Tapi juga. Suara elit mempengaruhi suara ke bawah. Iya, tentu. Dan rata-rata selama ini proses politik ditentukan oleh elit. Rakyat ini yang paling penting gitu. Jangan merasa left behind gitu. Jangan merasa ditinggalkan, itu yang berbahaya. Gitu. Saya mau ke Golkar. Kalau misalnya nanti ya nggak ketemu nih titiknya, Golkar bertemu dengan PDI Perjuangan, kemudian bawa proposal cawapres, ternyata ditolak. Terus kemudian PAN juga bawa proposal cawapres, ketemu PDI Perjuangan ditolak. Demikian juga sebaliknya ke ke Gerindra begitu ya, bawa proposal cawapres, semuanya ditolak. Betul nggak ada info bahwa menggabungkan Pak Erlangga dengan Pak Zulkifli Hasan atau Pak Erlangga dengan Pak Erick Thohir menjadi jalan tengah pemecah kebuntuan? Sampai hari ini belum ada proposal pengajuan secara resmi. Tapi kan hasil keputusan Munas dan Rakernas? Kepada PDIP, kepada Gerindra maupun kepada manapun. Karena hari ini Golkar masih sesuai dengan keputusan Munas bahwa Partai Golkar mencalonkan Pak Erlangga menjadi calon presiden dan atau calon wakil presiden. Itu final, itu amanah Munas yang nggak mungkin kita geser. Nah, keputusan Rakernas terakhir memberikan mandat penuh kepada Pak Erlangga untuk membangun komunikasi politik dengan semua pihak. Jadi bagi kami belum ada pembicaraan final dari semua partai maupun proposal yang resmi. Ini masih dalam proses komunikasi politik yang saya pikir masih sangat cair. Dan yang kedua, kalau tadi saya lihat ini menarik tadi surveinya. Sebenarnya ini jadi semakin ini, surveinya Mas Toto tadi, itu kan capres ya, undecided voternya tinggal 7% Mas ya, kurang lebih. Nah kalau udah kayak begitu berarti berarti sudah hampir final kan di situ. Kalau 38% Pak Ganjar misalnya gitu, walaupun tadi Indopol jawabannya malah berbeda gitu. Saya kembali lagi, saya tetap tidak mau menganggap bahwa ini benar ya menjadi sebuah kebenaran, tapi menjadi salah satu faktor. Kalau tadi melihat kayak begitu, berarti ngapain semua mesti harus pusing-pusing menentukan wapres? Kalau memang dianggap Mas Ganjar 38%, Pak Prabowo 32%, Mas Anies 23%, undecidednya 7% doang. Jadi? Berarti kenapa mesti harus pusing-pusing ngomongin masalah wapres? Berarti mau jalan-jalan aja. Betul dong, kalau tadi melihat, jalan sendiri, ya silakan aja gitu loh. Kenapa mesti harus memperdebatkan masalah wapresnya siapa gitu loh. Artinya mau wapresnya si A, si B, si C, si D, ini sudah tidak lagi menjadi faktor. Sebetulnya kan begitu kalau dari hasil surveinya Mas Yunarto. Enggak sih Bang, survei itu tidak bertanya mengenai siapa yang akan Anda pilih 8 bulan dari sekarang kalau kita bicara sekarang ya. Artinya dia tidak memaksa orang membuat forecast mengenai hasil pemilu 2024. Itu memprediksi yang sekarang. Apabila pemilu diadakan hari ini, mana yang Bapak Ibu pilih? Maka kita sebutnya sebagai sebuah snapshot. Artinya sebetulnya bahkan ketika berbicara ada selisih yang sangat jauh pun, karena jeda waktunya masih 8 bulan, ada banyak variabel lain yang bisa kemudian mempengaruhi, termasuk salah satunya cawapres dan pembentukan koalisi. Artinya gini, kita teropong dari sisi itu. Maksudnya andaikan hari ini gitu loh. Artinya maksud saya kalau kita lihat dalam pendekatan hari ini, berarti hari ini nggak perlu kita pusing-pusing ngomongin masalah wapres, putuskan aja, jalan aja masing-masing. Kalau jalan masing-masing ini Golkar nggak mau membuat poros sendiri. Loh, ini kan dua-duanya masih bingung nih, Golkar sama PAN. Nggak ada yang bingung Mbak Nana. Tadi saya dari awal bilang dalam politik tuh nggak ada yang bingung. Semua penuh dengan kalkulasi, iya.
ya kita udah punya opsi juga. Sekarang saya mau Kalkulasi nanya. paling mungkin buat Golkar apa? Sekarang saya mau nanya. Mungkin Ya, membangun poros sendiri. ada kepastian PKB bareng sama Gerindra. Oke. Belum ada. Iya. Hari ini yang bisa nyalon sendiri itu hanya PDIP, partainya loh. Ya. Bahkan kalau tanya ke saya, apakah Ganjar pasti nyapres? Belum. Belum tentu. Karena belum didaftarkan. Belum ada. Oke. Emang ada jaminan PDIP pasti dukung Ganjar? Bahwa hari ini iya, tapi tadi dibilang oleh Mas Yonan, 3 bulan ini semua masih bisa berubah. Jadi Ya, saya pikir bilang, saya tanya makanya skenario politik yang paling mungkin untuk Golkar apa? Membangun poros sendiri kalau misalnya semua sulit skenario bergabung sangat ke mungkin. PDI Perjuangan Yang dan terpenting bagi kita ada 5 preferensi, ada 4 preferensi yang harus kita hitung bersama. Oke. Yang pertama pendekatan statistik survei, yang kedua preferensi elit, yang ketiga dukungan partai, koalisi, dan yang terakhir kekuatan pasca terpilih, baik itu di eksekutif maupun di legislatif. 4 ini yang harus menjadi faktor hitungan kita. Oke. Bagi kita dan yang terakhir dari itu semua, yang paling utama adalah siapapun calon presidennya, dia harus memiliki kompetensi untuk memastikan membawa kapal besar bangsa ini. Oke. Nah, kalau PD Perjuangan itu disampaikan ya, kita nggak ada bingung, nggak ada bimbang. Ya, politik bagi kami itu adalah masalah keyakinan ya. Dan kita udah yakin betul bahwa calon presiden kita itu Mas Ganjar Pranowo. Dan diperintahkan kemarin waktu bulan Bung Karno, puncak bulan Bung Karno sampaikan semua kader harus turun memenangkan Pak Ganjar Pranowo dan Mbak Puan all out. Ya. Tentang bagaimana calon wakil presiden itu nanti masih panjang, itu satu. Yang kedua, betul tadi disampaikan, survei itu bukan patokan. Ya, karena survei itu dinamis toh. Apalagi waktunya masih kurang 8 bulan, sangat dinamis ya. Sangat dinamis, tergantung bagaimana preferensi, bukan preferensi elit. Ya, tapi preferensi rakyat. Makanya kita harus turun ke rakyat, ke akar rumput ya. Nah, ini terus-menerus. Saya pikir itu artinya apa? Memang sangat dinamis sehingga belum terbentuk siapa yang menjadi bakal calon wakil presiden. Ya, yang nanti akan didaftarkan ke KPU. Biasanya kalau seperti ini saya sepakat mungkin akhir-akhir ya. Oke, semua main last minute ya, seperti 2019 ini kasihan nih pemilih. Semuanya nggak bisa melihat rekam jejak lebih awal karena partai-partai elit maunya nanti di last minute aja negosiasinya. Tapi kita harus jeda bagaimana nanti tanggapan dari teman-teman mahasiswa soal preferensi elit, preferensi peta koalisi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.